your day with simple moves. Yamaha Lexi LX. Simple but maxi. Langkah-langkah yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Habib Ubay, senantiasa yang kita harapkan ilmunya dan yang kami muliakan. Yang terhormat perwakilan dari Yamaha CP Sumerjadi Group selaku brand manager Bapak Guntur Septian. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada sore ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara buka puasa bersama serta santunan untuk adik-adik kita dan kaum duafa. Di mana acara ini diselenggarakan oleh Yamaha CP Sumerjadi Group. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua sambutan dari perwakilan CP Sumerjadi Group Yamaha. Kemudian yang ketiga penyerahan santunan untuk adik-adik kita. Dan yang keempat acara yang kita tunggu-tunggu, acara tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ubay. Dan yang terakhir doa, kemudian menutup dan dilanjutkan kita buka puasa bersama. Mengingat mungkin sekarang waktu udah menjelang agak semakin sore, jadi kita persingkat. Marilah kita senantiasa kita awalkan acaranya itu pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan acara yang kedua, kata sambutan perwakilan dari TP Sumerjadi Group selaku brand manager untuk Bapak Guntur Septian. Waktu dan tempatnya kita persilakan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Guntur Septianto selaku Kepala Cabang Sumerjadi. Para adik-adik dan ayu-ayu yang sudah menghadiri di acara Safari Ramadan, di mana acara ini kita laksanakan di setiap tahun di bulan Ramadan. Dan selain acara buka bersama, kita juga sebelumnya tadi kita ada pembagian CSR untuk kaum duafa, paket sembako. Nah, terus kita juga tadi ada bagi takjil juga. Terus untuk acara terakhir mungkin nanti kita ada buka bersama juga nanti.
sama nanti kita ada santunan untuk anak yatim piatu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan untuk adik-adik kita. Jadi untuk adik-adik boleh maju ke depan. Untuk adik-adik, nah, boleh maju ke depan di sini. Oke, berbaris, ada ke depan sini. Nah, terus. Oke. Oke, Pak Asep. Ya untuk kami mohon untuk Habib boleh. Oke. Pak Hotel selaku brand manager. Oke, kita minta salah satu perwakilan dari Maxi ya. Boleh. Dari Maxi. Perwakilan dari Maxi boleh. Oke, sebentar kita boleh foto dulu. Habib, boleh Pak Guntur yang kursi yang di depan, biar nanti kita dengar di saat tausiahnya Habib agak lebih kedengeran. Boleh Kak? Agak ke depan sedikit Bu. Yang tempat kosong boleh dimajuin dulu. Nah, agak kosong Bu, kan biar enak kelihatannya Bu. Oke, biar nanti agak kedengeran bisa Habib menyampaikan tausiah ya. Boleh? Nah. Oke, kita memasuki di acara rangkaian keempat, yaitu di sana acara tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ubay. Mudah-mudahan kita bisa mendengar dengan hikmat, bisa kita cerna. Nah, untuk waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Habib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdan 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kepala Cabang Yamaha PT Sumberjadi Grup Bapak Guntur, dan saya hormati juga para karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga dapat berkumpul pada sore hari ini menjelang buka puasa.
duduk di sini memenuhi undangan grup PT Grup Sumber Jadi Yamaha. Kita doakan mudah-mudahan PT-nya semakin jaya, semakin berkembang, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Duduknya kita di sini dijamu. Di sini kita ada santunan anak yatim. Di sini kita berbuka bersama. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda di hadis yang begitu panjang, di pertengahannya Nabi Muhammad menjelaskan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, kana lahu itqu raqabatin, maka kata Nabi itu pahalanya seperti memerdekakan orang, seperti orang yang memerdekakan budak. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad dijelaskan lagi, wa maghfirah lidzunubihi, dan sebagai ampunan tebusan dosa untuk dosanya dia, Allah ampunin segala dosanya. Bagi siapa? Bagi orang yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Lalu kemudian sahabat Nabi, beliau berkata, para sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu fi ta'amin. Ya Rasulullah, tidak setiap kami ini mempunyai makanan. Ada di antara kami ini gak punya uang untuk ngasih orang makan, untuk ngasih orang untuk berbuka puasa. Lalu lantas bagaimana wahai Rasulullah agar kami mendapatkan pahala tersebut? Mendapatkan pahala memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan dari Allah. Di hadis yang lain, mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Lalu Nabi Muhammad, beliau bersabda, kata Nabi Muhammad, walau ala madaqatil labanin, walaupun dengan seteguk susu, itu Allah kasih pahalanya ke orang yang ngasih buka puasa, walaupun dengan satu teguk air susu. Walau surbatum ma'in, ataupun minum satu teguk air putih. Walau ala tamratin, walaupun dengan satu butir kurma, tetap mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut, mendapatkan ampunan dari Allah dosanya, dan juga dimerdekakan dari memerdekakan budak, mendapatkan pahala memerdekakan budak. Lalu kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, kata Nabi, man asba'a sha'iman, barang siapa yang membikin kenyang orang. Nih, bentar lagi kita makan ya. Makan kenyang kan? Makan kenyang-kenyang. Ini ketuanya, rekannya, semuanya yang kerja di sini, yang ikut andil di dalam masalah ini. Kata Nabi Muhammad, kana lahu itqu raqabah, dia mendapatkan pahala orang yang memerdekakan budak. Yang kedua, saqahu rabbuhu min haudi la yasmau ba'dahu abadan. Dan yang kedua, dia mendapatkan nanti kelak di akhirat, ketika di telaga Haud itu dapat langsung minuman dari Allah, dari telaga Haudnya Nabi Muhammad. Setelah minum itu, dia tidak akan merasakan hausnya sama sekali, selama-lamanya gak akan merasakan haus tersebut. Terus yang ketiga, wa kana lahu ajru shaim, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa, min ghairi an yanqusa ajruhu, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah, ini termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi menyenangkan hati anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang ngurus anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, yang sayang dengan anak yatim, yang menjaga anak yatim, kahataini fil jannah, nanti seperti ini kata Nabi di surga. Ini bukan 02 bukan.
Macam ni kata Nabi, saking dekatnya. Ada tak di 1 kilo? Tak ada. 1 meter tak ada. Setengah meter tak ada. Saking dekatnya jarak dia dengan orang yang ngasuh, yang memelihara, yang sayang, yang perhatian dengan anak yatim. Kelak jaminan sama Nabi dia sampai ku macam ni. Berarti secara tidak langsung dapat jaminan dari Nabi Muhammad, surganya surga Firdaus sama Nabi, sekampung sama Nabi, setetangga sama Nabi. Tapi dengan catatan perhatian, urus, sayang dengan anak yatim sampai akhir hayatnya, tidak cukup setahun sekali. Orang sekarang ini prinsipnya, pemikirannya menyenangkan anak yatim itu di hari Asyura. Habis itu sudah ngasih uang 50.000, ngusap kepalanya, selesai. Habis itu enggak lagi. Padahal yang dituntut oleh Nabi Muhammad itu adalah sayang, perhatian kepada mereka kullal yaum, setiap hari, menyayangi, memperhatikan mereka anak yatim, karena mereka orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan nanti sebentar lagi kita akan memasukin 10 akhir Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan, sekarang sudah hampir sepertengahan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga. Ulama menjelaskan, kata ulamanya Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahihul Muslim menjelaskan bahwasanya maksud pintu surga dibuka di sini ada 2 makna. Yang pertama makna hakiki, yaitu Allah buka pintu surga, benar-benar dibuka seluas-luasnya. Yang kedua makna majazi. Apa makna majazi? Kata kiasan. Yang dimaksud di sini adalah cara masuk surga lebih gampang, cara ingin mendapatkan ridhonya Allah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Contoh yang sudah saya sebutkan tadi, cuman 1 butir ngasih orang untuk buka puasa, 1 butir kurma, pahalanya luar biasa. Bahkan di hadis yang lain, taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, orang yang melakukan perkara sunnah di bulan Ramadan. Contoh adik-adik masuk kamar mandi keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Itu adalah sunnah. Tapi di bulan Ramadan dapat pahala wajib. Bapak ibu sholat tarawih, dihitung pahalanya selain Ramadan, pahalanya sunnah. Tapi ketika di bulan Ramadan hitungannya bukan pahala sunnah, tapi pahala wajib. Tapi ruginya orang saat ini di awal Ramadan kayak obat nyamuk, Pak. Tarawih kita ini kayak obat nyamuk. Awalnya rame, tapi kalau sudah akhir itu kayak obat nyamuk, makin hari makin dikit. Yang di benak pikirannya baju lebaran, yang di benak pikirannya ini macam mana laku, Dewa awang kena tangkap katanya. Timbang makin murah kata orangnya, kata orangnya enggak. Apa? Bagaimana baju lebaran, yang dipikir kue lebaran, yang dipikir bagaimana pagi TI malam kebun, atau pagi kebun malam TI. Biar apa? Biar baju lebaran anak kebeli. Tapi nggak pernah dipikir Nabi Muhammad memberitakan 10 akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang lalai pada waktu itu. Di pertengahan akhir kayak obat nyamuk, makin di hari makin habis, masjid makin hari makin sepi. Padahal pahalanya pahala sunnah dihitung pahala wajib. Terus Nabi Muhammad menjelaskan lagi, wa man adda faridatan, barang siapa yang melakukan 1 pahala wajib, 1 wajib saja. Bapak ibu sholat 5 waktu, pahala wajib.
Itu apa yang dihitung sama Allah? Kaman ada sab'ina fardhatan fi masiwahu. Pahalanya seperti pahala orang yang sholat 70 kali selain di bulan Ramadan. 70 fardu selain bulan Ramadan itu didapetin ketika di bulan Ramadan. Jadi jika sholat maghrib tadi nanti itu bukan dihitung pahala satu wajibnya, tapi dihitung pahalanya 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wa futihat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Maksudnya apa Allah tutup pintu neraka? Kata Imam Nawawi dua maknanya. Yang pertama makna hakiki. Apa makna hakiki? Betul pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya selama bulan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ada makna majazi, makna kiasan. Maksudnya apa? Allah tidak menutup pintu neraka, akan tetapi cara untuk bermaksiat di bulan puasa itu semakin susah. Bermaksiat di bulan puasa itu semakin sulit. Karena dijelaskan lagi setelahnya, waktu fidati syayatin, syaitan itu kata Allah, kata Nabi, diikat oleh Allah selama bulan puasa. Jadi bulan Ramadan ini Pak, setan ini diikat, tidak ditugaskan, nyantainya selama 1 bulan tidak begawi, dia nyantai. Terus setan ini punya otak, pinter, dia mikir bagaimana umatnya Nabi ini puasanya rusak di bulan Ramadan. Dia tahu 1 bulan diikat, tidak bisa bekerja, tidak bisa mengganggu puasanya umat Nabi. Dia masih ada waktu 11 bulan. 1 bulan diikat oleh Allah, 11 bulan dia bebas. 11 bulan ini iblis itu cari generasi, mencari panglima, mencari pasukan dididik selama 11 bulan. Untuk apa? Untuk menjadi budaknya hawa nafsu, untuk menjadi orang yang bermaksiat, melanggar perintahnya Allah. Lalu kemudian ketika di bulan Ramadan ada orang yang mengatakan katanya iblis dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang maksiat? Karena dia telah dididik oleh syaitan untuk rusak puasanya di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang di luar tidak puasa, makan, minum terang-terangan, itu ternyata kata Nabi Muhammad adalah setan yang berkeliaran, yang tidak dibelenggu oleh Allah, yang nyata dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mengganggu, bikin was-wasnya manusia. Itu ada 2, jin, manusia. Jinnya diikat, dibelenggu, iblisnya dibelenggu. Tapi jin yang nyata, iblis yang nyata berkeliaran di bulan Ramadan. Mereka yang keluar tidak pakai jilbab di bulan puasa, pakai celana ketat di bulan puasa, atau pakai jilbab, kemudian pakai bajunya ketat, postur tubuhnya kelihatan. Ya enggak? Itu bagaimana kata Nabi? Itu syaitan nyata yang ganggu puasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari ceramah ini adalah 1, mari kita cari pahala Ramadan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan Ramadan ini adalah pesantren kilat 30 hari. Tujuan visi misi Ramadan adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita generasi orang yang bertakwa, takut sama Allah. Kemudian yang kedua, mencari ridhonya Allah dengan cara mendidik hawa nafsu kita, anggota tubuh kita, untuk tidak bermaksiat kepada Allah selama di bulan Ramadan. Karena ada ancaman Pak, Bu, adik-adik dari Nabi Muhammad. 500 tahun sebelum masuk neraka, kata Nabi, ada sekelompok orang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat 500 perjalanan sebelum masuk neraka, sudah disiksa oleh Allah. Nabi Muhammad berjalan, kata Nabi, saya menemui orang tersebut.
Itu orang teriak wa gausa, minta tolong dia, minta tolong dia. Minta tolong ketemu Nabi Muhammad, minta tolong dikasih syafaat. Nabi Muhammad angkat tangan, Bang. Ketika mau ngangkat tangan, apa kata malaikatnya? Wahai Muhammad, ini orang semasa di dunia di bulan puasanya makan terang-terangan, nya minum terang-terangan, nya bermaksiat di bulan puasa terang-terangan. Itu Nabi Muhammad ketika ngangkat tangan balik tangan. Kata Nabi, ana bari'un mimman khasama Ramadan. Aku dak ikut campur mengkeneka, kalau bahasa gitu. Mengkeneka, kuda urus, kuda ikut campur bagi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, kuda ikut campur. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa akhir Ramadan kita dengan penuh ibadah kepada Allah dan menjadikan kita nanti kelak di akhir Ramadan menjadikan orang yang bertakwa dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan PT Super jadi mudah-mudahan selalu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, usahanya semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini saja bisa saya sampaikan. Kalau ada kata salah minta maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas wasiat yang disampaikan oleh Habib Ubay. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa mungkin sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jadi di akhir acara, alhamdulillah acara demi acara dapat berjalan dengan sangat-sangat tanpa ada hambatan satu apapun. Kemudian saya selaku pembawa acara dari awal sampai dengan akhir mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan dan kurang berkenan di hati para hadirin semua. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembagian boleh langsung. Langkah-langkah yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin. Boleh minta waktunya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di depan langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bagian sales counter. Oh iya, jualan. Ya. Oh ya udah, makasih ya Mbak. Ya.
Acara ini dipersembahkan oleh Simply Maxi Lexi. Wow, cool! Simply Maxi Lexi. Simply Maxi Lexi. Simply Awesome! Maxi Lexi. Simply 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 Maxi Lexi. Maximize your day with Simple Move. Yamaha Lexi LX. Simple but Maxi.